semuanya, welcome to Teen Online Service. Kita mau berdiri bersama-sama. We gotta dance together. Hey. Lalu bersatu dipahami, cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Katakan, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segalanya. Katakan, terlalu besar. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Are you ready? Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segalanya. Katakan, ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segalanya. Sebab cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, yang melampaui segalanya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya kita bersama katakan amin. Yes. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Gimana? Udah kangen sama aku? Atau kalian kaget? Aku di sini lagi. Buat yang teman-teman yang barusan masuk SMA, gimana kabarnya? Udah pada ulangan kan? Kasihan. Aku masih libur. Oke, di sini aku bakal ngasih 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teen Online Service Alpha Mega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan kalian, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Mega Church di nomor rekening yang tertera di layar HP kalian. Dan pengumuman yang ketiga, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oke, segitu aja. See you and God bless you guys. Hello everyone, welcome back to Teens Online Service. It's my first time being here. Akhirnya ya kan, saya ini diakui keremajaan saya. Kan kita kan kayak seumuran, you know.
So this month we're talking about fire, which is so awesome, right? Dan di minggu yang pertama kita diingetin bahwa when the fire of God purifies you, you have new life, you're glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven aspiring. Okay, so this is all amazing stuff, right? New life, hidup yang baru. And then we're glowing in His purpose. Kita bersinar dalam rencananya Tuhan. And then we're striving for His glory. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. And then we're heaven aspiring. Tapi kenyataannya, kadang dalam kehidupan kita, kok kita nggak selalu glowing in His purpose. Nggak selalu striving for His glory. Nggak selalu kayak at all times kita itu merasa bahwa kita menyinarkan kemuliaan Tuhan. Atau nggak selalu at all times kita itu merasa kita heaven aspiring. Kadang-kadang, kita kok juga bisa baper. Ya kan? Lah katanya punya fire, kok vapor? Katanya punya fire tapi kok baper. Kok terus kadang kita bisa lesu, kita bisa males-malesan, kadang lagi malah kita mutung, ya kan, we feel like we wanna quit, ya kan, terus kita mungkin kayak ngerasa lesu aja gitu, kayak nggak mood, kita males, ya kan, nggak mood ngapa-ngapain, atau kayak sometimes we feel defeated, ya kan, atau kita ngerasa, ya kita kayak broken hearted, atau kita galau, atau whatever, ya kan, mana fire-nya? Right? So hari ini kita ngebahas fire versus vapor. Fire versus baper. Nah, kita lihat dulu nih. Apa sih baper itu? Ya kan, kita semua sih udah hafal because it's like so our generation, it's like our language, ya kan? Baper itu artinya bawa perasaan. Tapi maknanya sebenarnya apa sih? Bawa perasaan itu makna yang sebenarnya. Bawa perasaan artinya semua hal diukur dari perasaan. Ya kan, semua hal diukur dari perasaan, semua tindakan, semua keputusan yang kita ambil based on feelings, semua ucapan yang keluar dari mulut kita based on feelings, semua kelakuan kita, semua hal yang pokoknya kita buat dan kita lakukan itu dibuat atau dilakukan berdasarkan apa yang lagi kita rasakan di dalam hati. So kalau kalian lihat di internet nih, there's this meme, right? It's called heart and brain. Dimana kayak brain and heart always has things that are total opposite. Mereka selalu kayak bertentangan gitu loh. You can see it on the screen right now. So on this scenario, si brainnya tuh lagi bilang, aku nih udah hitung-hitung, ya kan? Dan kita ini lagi making progress dalam keuangan kita, katanya brain, ya kan? Di keuangan kita lagi progress banget. Si heart dengan kayak nggak mikir sama sekali, dia cuma bilang, can we buy something? Kita bisa beli sesuatu nggak? Gitu. Terus brain bilang, kalau kita tetap stay on track kayak gini, mungkin kita bisa beli TV yang kita inginkan itu dalam beberapa bulan. Terus habis itu heart-nya tiba-tiba keluar dengan bahwa, you mean this TV? Kayak TV-nya udah dibeli, Terus kemudian brain-nya bilang, what? How did you get that? Terus heart-nya bilang apa? I just maxed out all the credit cards. Jadi semua kredit card-nya udah dimaksimalkan hanya untuk apa? Untuk beli TV ini. Ini nggak masuk akal banget, ini nggak logis banget, ya kan? Kayak kita yang lihat nih, sekarang kita bakal bilang, haha, you stupid fool. Ya kan, kamu bodoh banget kamu lakuin itu. Tapi, pay attention here. Sadar atau nggak sadar, kadang-kadang kita juga ngelakuin loh, ya kan? We make decision based on our feelings. Kita bikin keputusan berdasarkan apa perasaan kita. Aku pengen, aku maunya gini, aku lagi ngerasanya gini, aku lagi feelingnya gini. Dan kalau semua hal sudah hanya berdasar perasaan, banyak hal akan jadi kacau dan nggak logis, itu udah pasti. Dan tindakan yang berdasarkan perasaan biasanya tidak memikirkan konsekuensi ke depannya. Nah, sedangkan dalam setiap apapun yang kita lakukan selalu ada konsekuensi, akibat, dan resikonya. Pasti semua hal, mau baik mau buruk pasti ada. Kok bisa? Because gini, perhatiin, oke? Eyes on your gadget, oke? Semua mata lihat ke gadget kamu, oke? Because feelings change all the time.
feelings change all the time. Iya apa iya? Iya banget. Ya kan, feelings change all the time. Coba tolong tulis di kolom komen sekarang ini ya kan. Feelings change all the time. Perasaan berubah setiap saat, you know. Jujur aja, kita loh bisa ya kerasa jengkel, tapi terus beberapa menit kemudian kita nggak apa-apa. Iya apa iya? Iya banget. Ya kan, kita bisa kerasa, aduh capek, I'm so tired. Tapi terus beberapa waktu kemudian setelah kita tidur atau apa, kita bisa ngerasa baper, kita bisa ngerasa nggak apa-apa. You know, your feelings just changed, right? Atau kita bisa ngerasa overwhelmed banget, aduh gila ini tugas, kerjaan, aduh banyak banget, kayak aduh pusing lah ya, kayak online school, oh like so boring, I wanna die, like kill me right now. Tapi okay, can I kill you right now? Then you would say no, right? Karena apa? Feelings, perasaan doang berubah terus. Atau juga gini, kita bisa ngerasa so happy, you know, kayak I'm so happy I could die. Oh really? Ayo tak bunuh sekarang ya? Nggak mau kan? Karena apa? It's just feelings. Atau gini, kita habis happy, beberapa menit kemudian atau beberapa hari, kita bisa jadi jengkel sama orang tua, sama saudara kita, sama orang rumah, you know. Kadang-kadang kita bisa ngerasa so good about ourselves, tapi pas kita buka Instagram, and then we get all insecure. Ngeliat postingan orang lain. See, feelings change all the time. Sekali lagi, yang belum ketik di kolom komen. Feelings change all the time. Perasaan kita tuh selalu berubah sewaktu-waktu. Nah, sehingga coba kamu bayangin, ya kan, kita mau make decision buat hidup kita mau buat keputusan nih atau ngelakuin sesuatu dalam hidup kita berdasarkan sesuatu yang berubah-berubah terus. Oh my goodness. Like so ruwet kehidupan kita ini. Ya kan, so feelings change all the time sehingga ini tidak bisa dijadikan dasar kehidupan atau dasar dari tindakan kita. Nah, biasanya umumnya nih ada dua ekstrim. Oke, perhatiin ada dua ekstrim. Yang pertama adalah gini, this is what I feel, you know, this is real, you don't understand. Kayak, oh ini perasaanku, ini real banget, ini nyata banget, kamu aja yang nggak ngerti. Ya kan? Nah, aku tuh kerasanya gini, ya kamu harus terima aku, ya kan? Aku tuh adanya ya gini ini, kamu nggak terima aku apa adanya. Pertanyaannya, kamu ada apanya, ya kan? Kadang kita suka bilang kayak, kamu nggak ngerti perasaanku, like so drama, ya kan? Ini mungkin kayak K-drama episode ke 7835, ya kan? So banyak. So apalagi gini, this is such a trend right now. Everyone is baper, ya kan? Everyone is controlled by emotions. Everyone in our circle juga kayak kita, sama. Sehingga terus kita ngumpul nih, baper sesama baper, kita saling membaperi satu dengan yang lain. Kayak luar biasa dunia kita ya. Nah, itu yang pertama, kayak oh this is my feeling, it's real, it's real. Atau yang kedua gini, I'm okay. I'm okay. I'm okay. Ini juga bisa drama loh, you know. Kamu tau gak kayak those memes ya kan di internet yang chats yang gini, I'm okay. But then you know it's danger, right? Biasanya kalau cewek ngetik itu entah ke pacarnya atau ke best friend-nya, penerima message itu kayak harus tahu bahwa he or she is in trouble, you know, kayak gitu, I'm okay. Soalnya gini, on the extreme, kita berusaha untuk nutupin perasaan kita. Kita berusaha untuk deny our feelings, menyangkali perasaan kita. Kita selalu, oh, I'm okay, I'm okay. Atau kayak, aku nggak apa-apa kok. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. I'm fine, I'm fine. You know, dan kita tumpuk itu terus semuanya, terus ditumpuk lama-kelamaan itu jadi kepahitan yang mengakar. Dan kemudian one day itu udah bertahun-tahun itu menyakiti diri kita udah off track terlalu jauh. Nah ini juga nggak sehat, ini juga bisa drama. Nah nggak bisa juga kita mematikan perasaan kita, nggak. Karena shutting down our feelings juga bisa membuat kita nggak bisa merasakan Tuhan. Which is sad. You know? Karena Tuhan menciptakan kita dengan perasaan. Itu salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa connect sama Tuhan through our feelings, you know, and connect with others. Yang mana eventually bringing others, membawa orang lain untuk bisa connect sama Tuhan juga. Nah, nggak bisa juga perasaan kita itu dimatikan gitu aja, ya kan? Terus gimana dong? Ya kan? What do we do? Ya kan? With fire, we have fire, but then baper still comes around and all that. Gimana dong? Okay, this is the truth. Ini kebenarannya. Okay, all eyes on your gadget right now. Okay, semua mata lihat gadget kamu masing-masing. Okay, perhatiin ini.
perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Oke, kita ucapin bareng-bareng 1, 2, 3. Perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. One more time, oke, together. Kita ucapin bareng-bareng 1, 2, 3. Perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Oke, kalian akan nanya, dasarnya dari mana coba? Ya kan, oke, kita akan lihat satu ayat nih. Mungkin beberapa dari kalian udah sering dengar, tapi aku lihat versi The Message and it like really blew my mind. Oke, bener-bener kayak aku gila, kayak this is so cool, keren banget. Oke, kita lihat Roma 12 ayat 2. Oke, kamu mau buka Alkitab di gadget kamu bisa, if you still have like a physical Bible, kamu juga bisa buka. Kalau enggak, kamu bisa lihat dari screen. Oke, cuman aku mau bacain dari versi The Message. Oke, Roma 12 ayat 2 dari versi The Message, and then I'll read the translation later. Oke, versi The Message bahasa Inggrisnya bilang gini, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Okay, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention to God. You'll be changed from the inside out. Okay, terus dia bilang, readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down into its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Oke, terjemahan bahasa Indonesia nih ya, yang aku terjemahin dari The Message adalah kayak gini. Jangan menjadi sangat terbiasa dengan budaya di sekitarmu sampai kamu menyesuaikan dirimu ke dalamnya tanpa berpikir, katanya. Oke, jangan menjadi sangat terbiasa dengan budayamu sampai kamu menyesuaikan diri ke dalamnya tanpa berpikir sama sekali, right? Vapor, ya kan, all about the feeling, semua tentang perasaan, jangan sampai, katanya dia. Terus gini, sebaliknya, fokuskan perhatianmu kepada Tuhan. Kamu akan diubah dari dalam sampai keluar. Terus diingetin, perhatikan apa yang Ia, maksudnya Tuhan, mau dari kamu dan responi dengan cepat. Beda dengan kebudayaan sekitarmu yang selalu menarikmu ke level ketidakdewasaannya, Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu dan membangun kedewasaan yang sempurna di dalam kamu. Okay, so when we say, my friends are all like that, temanku juga semua baper, kayak the culture is baper, it's the trend, itu sekarang yang lagi in, you don't understand. Kayak kita sudah diingetin bahwa gini, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jangan menjadi terbiasa dengan budayamu sampai kamu menyesuaikan diri ke dalamnya tanpa mikir sama sekali. Jangan jadi terbiasa dengan itu. Oke, terus kita dikasih tahu, fix your attention to God. Bahwa Dia udah kasih kita new life. Glowing in His purpose, striving for His glory, and heaven inspiring. So fix your attention to God, to the fire yang Dia udah taruh di dalam kita. Bahwa kita udah dikasih new life, kita udah dibuat sama Tuhan glowing in His purpose, kita udah dibuat striving in His glory, and heaven inspiring. Tuhan udah mampukan kita. So kita perlu ingat, perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Oke, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3, everybody say it together. Perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. One more time. 1, 2, 3, perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Terus gimana dong caranya? Ya kan, what can we do then untuk melatih perasaan kita? Alright, 3 simple steps today. It's very doable, senang banget firman Tuhan itu kayak super applicable buat kita. Yang pertama adalah gini, jujur tentang perasaan kita. Oke, be honest, acknowledge your feeling. Oke, bukan hanya terus disangkali, terus kita tutup-tutupin, enggak. Kita be honest, kita lagi ngerasa apa sih sekarang? Oke, name it, marah, jengkel, ya kan, insecure, males, galau, atau apa nih, name the feeling.
Apa yang kita rasakan, be honest, oke? I'm so not okay right now. Okay, why? What are we feeling? Ya kan, it's okay to not be okay. Ya kan, watch the Korean drama series, ya kan? Supaya kita tahu kita lagi ada di mana. Kita tahu posisi kita lagi di mana. Know where we are, right? What are we feeling? Why are we feeling it? Oke? Itu yang pertama, jujur tentang perasaan kita. Yang kedua adalah gini. Pikirkan perasaan kita. Oke? Perhatikan sentence ini baik-baik ya. Pikirkan perasaan kita. Now, di bagian ini kalian harus dengar baik-baik, oke? All eyes on the gadget, please, right now. Oke, kamu tolong lihat gadget kamu sekarang. Please pay attention, jangan sampai salah nangkep. Oke? Pikirkan perasaan kita, artinya apa? Artinya gini, banyak orang, sekali lagi, react on a temporary feeling. Bereaksi berdasarkan perasaan. Waktu lagi marah, lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi frustrasi, and then you just react, wah, kayak gitu. You update that status, you know, you update that Insta story. Kamu marah di internet, which will show up again in a few years, ya kan, thanks to technology, you know, atau kadang-kadang kita balas orang tua kita, we shout to our brother or sister, you know, we just react to it, ya kan? Yang mana, once again, feelings, perasaan tuh berubah-ubah, feelings change all the time. Kadang jengkel bentar, 15 menit lagi sudah nggak apa-apa. Marah 1-2 hari, terus sudah nggak apa-apa. You know, atau yang paling ngeselin gini, marah, terus beberapa lama kemudian nyesel. Ya kan? So remember, feelings change. Nah, nggak jarang terjadi, okay, because this happens to me too. Hanya karena secuil perasaan yang berubah-berubah, ini bisa membuat dalam relationship kita jadi berantem atau berantemnya jadi gede. Padahal biasanya nggak segitunya gitu loh. So gini, pikirkan perasaan kamu. Artinya, oke, sekali lagi perhatikan, all eyes on your gadget right now. Oke, pikirkan perasaan kita. Artinya apa? Bawa ke logika dulu perasaan kita. Oke, you're feeling something. Oke, kamu udah namai kan, jujur tentang perasaan kamu, you name that feeling. Oke, take a step back and then think. Don't just feel, okay? Think. Pikirin ini beberapa hal, okay? I give you a list. Nomor 1, what am I feeling? Apa yang lagi aku rasain? Okay? Yang kedua, why am I feeling this? Kenapa aku ngerasain ini? Ya kan? Yang ketiga, terus ini tanya, and be honest about this, okay? Am I the only right person in this? Apakah hanya aku yang benar di situasi ini? Terus yang keempat, what is the other person thinking? Apa yang dipikirkan oleh orang lain, mungkin oleh saudara kita, right? Our brother, sister, atau oleh orang tua kita, atau oleh teman kita, atau you know, atau kayak why are they thinking what they're thinking? Kenapa mereka berpikir kayak gitu? Terus pikiran ini, mungkin aku bisa ngelihat dari sudut pandang mana mereka ini. Kemudian yang terakhir pikirin ini, what is the right and wise thing to do about my feelings right now? Oke, nah kalau kita step back when we're feeling that, oke, kita take a step back, kita mikir, bisa jadi ini subsides a lot of problem. Ini bisa meredakan banyak masalah. So gini, pikirkan perasaan kamu bukan berarti makin ramesin, ya kan, makin rasain. Oh, kamu lagi jengkel, makin jengkelin terus, ya kan, makin marah, lampiaskan. No, stop, oke? Di dalam nama Yesus berhenti. Oke, so pikirkan perasaan kita, artinya apa? Bawa ke logika dulu perasaan kita. Oke, heart and brain must communicate, dan ada tujuannya ya, hati ditaruh di sini, otak ditaruh di sini, ya kan, supaya ini tidak berusaha memerintah ini, karena ini nanti bisa jadi nggak karu-karuan. Oke, so you must remember that, oke, through your lifetime until you're adults like me. Oke, kamu mesti ingat bahwa ini hati ditaruh di sini, otak ditaruh di sini, ada tujuannya. Ya, supaya ini tidak berusaha untuk ada di sini. Memang posisinya harus kayak gini, ya kan? So, pikirkan perasaan kita. Oke, jangan sampai perasaan yang mengendalikan keseluruhan kehidupan kita. So, the last thing we're gonna ask. Kalau yang pertama tadi jujur tentang perasaan kita. Yang kedua, pikirkan perasaan kita, bawa ke logika dulu, artinya. Yang ketiga adalah tanya sama diri kita, what are we gonna do about it? You're angry, you're upset, kamu jengkel, kamu marah, kamu insecure, kamu malu, kamu ashamed. Oke, terus pertanyaannya, what are we gonna do about it? Reflecting
on who we are, ya kan, merefleksi kepada siapa sih diri kita ini, bahwa kita ini punya new life. Kita ini diciptakan glowing in His purpose. Kita striving for His glory because of that fire. You know, kita heaven inspiring. Sebagai orang yang seperti itu, because that is your DNA. You know, kamu bukan orang yang memalukan, kamu bukan orang yang failure, kamu bukan orang, no. Your DNA, your identity adalah kamu punya new life, kamu glowing in His purpose, striving for His glory, heaven inspiring. Sebagai orang yang kayak gitu, apa yang akan kita lakukan? What are we gonna do about it? Nah, ini sarannya Paulus buat kita. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 11. Oke, aku bacain, kalau kita bisa ucapin sama-sama dari layar kita masing-masing, that would be so great. Kita ucapin bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Oke, berarti dia bilang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti there is something that we need to do. Ya kan, ada proses meninggalkan, dan mungkin itu di musim sekarang when we're teenagers right now. So meninggalkan adalah pilihan yang harus kita pilih, yang harus kita ambil. Sekali lagi, perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Kita tulis yuk di kolom komen, 1, 2, 3. Perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Go type it out. Go type it out right now. Oke, perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. So, what are we gonna do about this insecurity? What are we gonna do about this anger? What are we gonna do about this jealousy? Oke, kita lagi insecure, lagi marah, lagi jealous. Terus kita mau apa? Pertanyaannya. Oke, aku marah banget, aku lagi jealous, aku lagi gak seneng. Oke, terus pertanyaannya, terus sekarang apa? What are we gonna do about it? Oke, bring them to Jesus. Ingatkan diri kita lagi bahwa kita udah dikasih new life. Kita glowing in His purpose. Kita striving for His glory and heaven inspiring. So, perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Kita ucapkan sekali lagi yuk, sama-sama 1, 2, 3. Perasaan kita bisa dilatih dan harus dilakukan dengan sengaja. Biar karakter kita makin dibentuk seperti Yesus dan kita memancarkan fire yang sudah Dia letakkan dalam setiap diri kita. Okay, let's pray together. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kami hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan udah taruh that fire in us. Tuhan udah taruh api-Mu di dalam kami, Tuhan. Tuhan kasih kami hidup yang baru. Tuhan membuat kami glowing in your purpose, bersinar dalam tujuan hidup-Mu. Tuhan mempercayakan kemuliaan-Mu ada di dalam diri kami, striving for your glory, Tuhan. Dan kami heaven inspiring. So Tuhan, dalam keseharian kami, waktu kami kadang-kadang mungkin kan bisa baper, kadang-kadang perasaan kami taking over dalam kehidupan kami, menguasai diri kami. Tuhan, mampukan kami, ingatkan kami semua bahwa kami bukan dikendalikan oleh perasaan kami yang selalu berubah-berubah. Ya Tuhan, tapi kami ini anak-anak Allah yang sudah diperlengkapi dengan api-Mu. So, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa jujur dengan perasaan kami. Untuk kami bisa memikirkan dan membawa kepada logika perasaan kami. Dan supaya kami bisa dengan bijaksana memutuskan what are we gonna do about it. Sebagai orang-orang yang memegang apinya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. And God, I believe, ada generasi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada generasi yang bukan hanya being taken over by their feelings, tapi ya Tuhan bisa semakin connect dengan pribadinya Tuhan, mengenal dan mengalami Engkau lebih lagi, mengasihi sesama, ya Tuhan seperti Engkau mengasihi kami, dan kami bisa berdampak dimanapun Tuhan tempatkan setiap kehidupan kami. So God, I pray your blessing upon all of us right now, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.